Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama Floriani Janina, NIM 1703030121, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas FISIP, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan atau memperlihatkan data-data korupsi yang terjadi di NTT. Saya mengambil contoh tentang laporan kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa proses persidangan yang kelima tahun 2017-2018. Bisa kita lihat. Baik, itulah hasil data korupsi yang saya ambil di NTT. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi merupakan hak melekat dengan ranah publik yang dikemukakan oleh Wigney-Broto 2004 yang mengatakan korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus yang artinya merusak habis-habisan, sehingga bisa diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak
secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga bisa menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, di sisi lain, korupsi atau koruptif juga bisa bermakna sebagai kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Dalam hal ini, definisi korupsi bisa didukung oleh Adham yang mengartikan bahwa korupsi adalah sebagai satu tindakan yang menyimpan dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, secara umum, korupsi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada publik atau pemilik untuk kepribadian. Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif serta memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Korupsi seringkali terjadi dengan mengalahkan suatu hubungan persahabatan yang sebelumnya terjalin baik maupun tulus. Proses korupsi ini bisa terjadi secara samar, licin, dan sangat licik. Dalam hal ini, modus korupsi menurut Regar 1998 bisa dilakukan dengan cara yang pertama menaikkan harga pembelian atau pengeluaran, yang kedua menurunkan harga penjualan atau penerimaan, yang ketiga memanipulasi catatan, yang keempat memalsukan dokumen, yang kelima menghilangkan dokumen, yang keenam mencuri, yang ketujuh memalsukan kualitas barang, yang kedelapan membuat peraturan yang hanya membela atau menguntungkan pihak tertentu saja. Korupsi bisa terjadi melalui berbagai jenis dan metode. Berikut ada 4 jenis klasifikasi korupsi menurut Morgan 1998. Yang pertama, suap, yang kedua nepotisme, yang ketiga klientelisme, yang ketiga penggelapan dan penipuan, dan keempat penyalahan penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini, jenis-jenis korupsi menurut Skater dan Shah 2020 meliputi hal-hal sebagai berikut. Korupsi bisa terjadi melalui berbagai jenis dan metode. Jenis-jenis korupsi tersebut adalah korupsi birokrasi atau pejabat yang melibatkan seluruh pejabat pemerintah, termasuk suap skala kecil dan pemberian bantuan. Korupsi besar-besaran yang merupakan pencurian atau penyelewengan sejumlah besar dana masyarakat, tetapi dilakukan oleh pejabat yang jumlahnya relatif kecil. Penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan negara atau penyimpangan peraturan yang melibatkan kolusi antara perusahaan swasta dengan instansi-instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi. Adapun ciri-ciri korupsi antara lain biasanya melibatkan lebih dari satu orang terkait dengan sesuatu yang serba rahasia kecuali yang telah berakar, melibatkan elemen kewajiban
dan keuntungan timbal balik, tidak selalu materi atau uang. Jadi, dalam hal ini, korupsi bukan saja persoalan individual, tetapi merupakan persoalan sistemik, karena hal ini bisa terjadi pada berbagai kehidupan yang menjangkiti siapa saja yang berada di dekatnya tanpa pandang bulu. Kajian tentang korupsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran perilaku korupsi yang nantinya diharapkan bisa menjadi data bagi pemerintah, akademis, serta aktivis anti korupsi dan menyusun perencanaan kebijakan dalam meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Adapun metode korupsi yaitu dengan melakukan pendekatan fenomenologi dalam memaparkan makna pengalaman hidup individu saat melakukan korupsi, menjelaskan pengalaman hidup informan yang dimaknai secara subjektif oleh mereka sendiri, serta mencari inti dari makna pengalaman yang dialami oleh individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Yang pertama, praktik korupsi dan kolusi itu juga menimbulkan pembusukan atas watak aparat penegak hukum dan sistem peradilan, sehingga mengabaikan atau menihilkan harapan untuk keadilan. Yang kedua, proses politik setelah tumbangnya rezim Orde Baru justru menuai hasil-hasil membusuk karena praktik korupsi yang terus meluas, kebebasan politik, dan format politik baru yang muncul dengan harapan membuahkan pemerintah yang baik. Yang ketiga, telah banyak pakar politik dan ekonomi yang mengemukakan pandangan maupun data yang empiris menggunakan bahwa korupsi menimbulkan biaya tinggi dan nilai telah menghambat kemajuan maupun proses mengatasi kesulitan ekonomi. Dalam hal ini banyak pungutan yang dilegalkan di daerah tercermin dari keluarnya berbagai peraturan perda. Yang keempat, tak hanya menimbulkan hambatan bagi investasi dan kemajuan ekonomi, tetapi pasti pula dapat menggagalkan tujuan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, penyebab faktor terjadinya korupsi yang pertama, lemahnya fungsi aparatur penegakan hukum dalam menegakkan kasus-kasus korupsi. Yang kedua, lemahnya fungsi lembaga pengawasan internal dan dari instansi pemerintah. Yang ketiga, lemahnya peran aparat legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah. Yang keempat, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan melakukan pemberantasan korupsi seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, faktor lemahnya perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu kelemahan yang mendasar yakni perumusan sanksi pidana yang bersifat minimum khusus tidak sebanding dengan sanksi pidana maksimum. Misalnya, sanksi minimum dalam pasal 3 adalah tahun penjara dan denda minimal 50 juta, sedangkan ancaman maksimumnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara.
Dalam hal tersebut, langkah-langkah atau strategis pemberantasan korupsi yaitu dengan realitas tersebut dapat diperoleh dari gambaran bahwa sulitnya upaya membenahi dan mengatasi situasi politik, bisnis, birokrasi, dan institusi hukum dari berbagai praktik dan tindak korupsi. Untuk kebutuhan inilah, maka diperlukan ada upaya untuk membebaskan bangsa dan negara agar keluar dari pandangan dan sikap yang mengelamkan kesadaran subjektif dan kreativitas dalam memperbaikinya. Langkah-langkah dan strategis pemberantasan korupsi yang pertama adalah sangat penting untuk mengerahkan energi yang signifikan dalam menggerakkan perbaikan politik agar terbentuk situasi kondusif bagi pemberantasan korupsi. Partisipasi rakyat dan penguatan orientasi politik anti korupsi adalah persyaratan dalam menciptakan situasi yang kondusif tersebut. Berbagai organisasi baik partai politik maupun perkumpulan anti korupsi dapat menjadi arena partisipasi rakyat dan penguatan orientasi yang diperlukan. Yang kedua, arena partisipasi rakyat itu perlu dibawa untuk menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik anti korupsi. Pembentukan suatu kepemimpinan politik dan moral yang gigih pengawal terhadap penanaman orientasi politik. Arti korupsi sangat penting sebagai upaya untuk mematangkan kondisi yang bisa mengurangi praktik dan aksi korupsi, termasuk mendukung langkah pemerintah dan institusi lainnya yang sejalan dengan itu. Yang ketiga, diperlukan partai politik yang berkomitmen dan tekad dalam pemberantasan korupsi dengan melancarkan kampanye serta memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Tanpa komitmen yang lebih kokoh dan diiringi dengan pemberlakuan sanksi politik, maka segala wacana akan sia-sia serta melanggengkan praktik dan tindak korupsi selamanya. Yang keempat, perubahan dimensi subjektif harus berlanjut dengan langkah meningkatkan prestasi reformasi hukum. Kejahatan korupsi harus diancam dengan sanksi pidana yang berat, yakni berupa perumusan sanksi pidana secara kumulatif absolut antara pidana penjara dan pidana denda serta perampasan aset terpidana yang diperolehkan dari kejahatan. Perlu diatur agar perumusan ancaman sanksi pidana minimum khusus sepadan dengan ancaman pidana yang maksimum. Selain itu, atas pembuktian terbalik semakin menjadi kebutuhan yang signifikan dalam memerangi atau memberantas tindak korupsi. Asas ini menuntut penerapan disiplin bagi setiap orang dalam melaporkan kekayaan pribadi atau badan hukum. Meskipun undang-undang yang diperbarui haruslah dapat mencegah praktik dan tindak pemerasan aparat dalam menerapkan asas tersebut. Begitu juga perlu penerapan prinsip tanpa diskriminasi atau tebang pilih sehingga tak menimbulkan pembebasan dari proses hukum. Yang kelima, dengan undang-undang yang lebih kuat juga akan berdampak lebih positif terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum
kepolisian, kejaksaan, dan KPK mempunyai kewenangan yang tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membongkar tindak pidana korupsi. Relasi institusi ini perlu juga dipersatukan untuk saling menjatuhkan dalam suatu kerjasama serupa berupa penyidikan dan tuntutan yang lebih kuat atas suatu tindakan korupsi. Yang keenam, bentuk-bentuk pengawasan harus lebih ditingkatkan. Perilaku penegak hukum, hakim, pegawai negara terutama pegawai pajak dan keuangan juga bertugas dalam melakukan pungutan atau penagihan. Begitu juga dengan memperketat pengawasan terhadap dana transfer ke daerah. Bentuk pengawasan ini dapat pula melibatkan unsur-unsur masyarakat, khususnya mereka yang aktif dalam memonitor dan menyuarakan kampanye anti korupsi. Yang ketujuh, peningkat pelayanan publik dan transparansi maupun kebijakan pemerintah yang anti korupsi adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam mengurangi berbagai bentuk penyelewengan, terutama terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran. Spirit pemerintah yang terpuas dalam penanganan kasus korupsi dapat memotivasi bagi peningkatan prestasi dalam memberantasnya. Adapun langkah-langkah lain atau strategis dalam menanggulangi korupsi, yaitu yang pertama, harus ada gerakan bersama dari masyarakat untuk memberantas korupsi. Yang kedua, menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik anti korupsi. Yang ketiga, diperlukan partai politik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Yang keempat, mengadakan reformasi terhadap undang-undang anti korupsi agar sanksi pidana dapat mencegah dan mencegah orang-orang melakukan tindak korupsi. Yang kelima, kerjasama antar aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan atas suatu tindakan korupsi. Yang keenam, peningkatan pengawasan masyarakat terhadap aparat negara. Yang ketujuh, peningkatan pelayanan publik. Dari hal ini, sangat penting untuk perlu mengerahkan energi yang signifikan dalam perbaikan politik agar terbentuknya situasi kondusif bagi pemberantasan korupsi, serta menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik anti korupsi, sehingga adanya pembentukan suatu kepemimpinan politik dan moral yang gigih, serta mengawal terhadap penanaman orientasi politik anti korupsi untuk mematangkan kondisi yang bisa mengurangi praktik anti korupsi, termasuk dalam langkah untuk mendukung pemerintah serta institusi lainnya dalam energi politik serta memberantas korupsi. Dan adanya komitmen untuk membenahi keadaan yang selalu dibutuhkan jika adanya perubahan pandangan dan sikap yang menjadi dimensi subjektif dalam memberantas atau mengurangi perilaku dan perbuatan korupsi, sehingga pemerintah pun dapat mengambil keputusan yang lebih tepat agar lebih tepatnya tidak berkompromi terhadap hal praktik ataupun tindakan korupsi tersebut. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan publik
serta masyarakat dalam memperketat pengawasan terhadap dana transfer ataupun bentuk korupsi lainnya. Baik, terima kasih. Itulah hasil penjelasan